Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Septi Ayu. Saya dari kelas Farmasi D tahun angkatan 2023. NIM saya 2304010081. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk tugas mata kuliah Fisika Dasar. Di pertanyaan yang pertama, Gen Z pada saat ini dipandang sebagai generasi yang kurang memiliki daya juang, yang mudah mengeluh dan juga malas untuk berproses. Pertanyaannya adalah, berikan pandangan berupa statement yang mendukung pemikiran tersebut dan juga statement yang kontra akan pemikiran tersebut. Menurut saya, untuk yang mendukung, dimana pada saat ini, pada zaman Gen Z, merupakan zamannya teknologi yang semakin canggih, teknologi yang semakin berkembang, sehingga para generasi muda pada saat ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Contohnya seperti di handphone, dimana di dalamnya ada media sosial, ada aplikasi-aplikasi yang dimana kita akan mudah untuk mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dengan orang lain, yang sehingga membuat mereka jadi malas untuk berproses, malas untuk bertemu dengan orang lain, karena di handphone saja dengan dia duduk dia bisa mendapatkan informasi yang baik dan juga lengkap, jelas. Dia juga dapat berkomunikasi dengan teman, sanak saudara dan yang lainnya hanya lewat handphone dan duduk saja. Untuk pandangan atau statement yang kontra akan pemikiran tersebut, menurut saya orang tua pada zaman dulu belum bisa mengikuti atau mengikuti perkembangan pada zaman sekarang, sehingga mereka berpikir bahwa anak muda di zaman sekarang itu kurang untuk atau tidak memiliki daya juang atau mudah mengeluh dan juga malas untuk berproses. Menurut saya, seharusnya orang tua pada zaman dulu itu menyesuaikan kemajuan zaman pada saat sekarang, sehingga mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Bahwa yang diinginkan oleh anak muda di zaman sekarang adalah inginnya motivasi, inginnya inspirasi yang lebih dari orang tuanya untuk melangkah maju ke depan. Pertanyaan nomor 2, jelaskan manfaat berkuliah selain mendapatkan ijazah dan juga berpeluang mendapatkan pekerjaan nantinya. Menurut saya, selain itu, manfaatnya adalah dimana kita akan mendapatkan relasi yang lebih banyak, itu di berbagai kota, karena kan teman-teman kita berasal dari kota yang berbeda, daerah yang berbeda, sehingga kita mempunyai relasi di tempat-tempat yang berbeda untuk masa depan kita nanti. Selain itu juga menurut saya, di saat dimana kita berkuliah akan banyak pengalaman yang menjadi bekal untuk masa depan kita, sehingga kita harus berkuliah bukan hanya untuk mendapatkan ijazah saja, tetapi untuk mendapatkan pengalaman yang baik untuk bekal di masa depan kita. Untuk pertanyaan nomor 3, menurut Anda perbedaan cara berpikir orang yang kuliah dan orang yang tidak kuliah. Menurut saya, cara berpikir orang yang kuliah dan orang yang tidak kuliah itu bisa saja sama, bisa saja juga berbeda. Karena menurut saya, tentang cara berpikir itu bagaimana tergantung pribadi mereka masing-masing. Pribadi yang baik adalah mereka yang berpikir atau mempunyai growth mindset, yang dimana mereka berpikir dimanapun adalah sekolah dan siapapun bisa menjadi guru. Mereka yang kuliah-kuliah saja tanpa mereka mengikuti organisasi atau mereka mengikuti acara-acara lainnya yang menambah ilmu mereka, bisa saja mereka tidak bisa berpikir bertumbuh ke depan, berpikir lebih baik gitu. Dan sebaliknya, mereka juga yang tidak berkuliah bisa saja mereka berpikir lebih baik dari orang yang kuliah, karena
mereka mempunyai kemauan untuk membaca, mereka mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya, mereka memahami apa yang ada di sekitarnya, dan juga bisa jadi mereka didesak untuk dewasa karena desakan lingkungannya, sehingga mereka bisa berpikir lebih baik dari orang kuliah. Seperti itu. Pertanyaan nomor 4, menurut Anda apa hubungannya antara cara berhitung dengan cara berpikir seseorang? Menurut saya, dengan kita belajar tentang cara berhitung, kita akan mempunyai kemampuan untuk berpikir logis, dimana itu sangat berguna sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita bisa membuat keputusan yang sangat penting, kita juga bisa memecahkan sebuah masalah, dan kita juga bisa membuat sebuah perencanaan. Di pertanyaan nomor 5 ada 5 poin. Yang pertama adalah apa yang ada kaitan tentang integritas. Menurut saya, yang saya ketahui integritas adalah mereka yang ucapannya sama dengan apa yang mereka lakukan, atau ucapannya sama dengan perilaku yang mereka lakukan. Yang kedua adalah sikap mahasiswa yang tidak mencerminkan atau tidak memiliki integritas, yaitu mereka yang suka berbohong, menipu, mencontek, dan juga mereka yang suka menjoki. Di pertanyaan yang ketiga atau di poin yang ketiga, yaitu apakah Anda sudah layak untuk dikatakan mahasiswa yang berintegritas? Menurut saya tidak bisa menilai baik buruknya diri saya, karena yang pantas untuk menilai adalah orang lain atau teman-teman saya ataupun orang yang di luar sana yang menilai apakah saya sudah termasuk mahasiswa yang berintegritas ataupun tidak. Di pertanyaan yang ketiga, di pertanyaan yang keempat, kenapa mahasiswa tidak boleh mencontek? Apa yang akan terjadi ke depannya? Kenapa tidak boleh mencontek? Itu karena jika kita sering mencontek atau mahasiswa sering mencontek, itu akan membuat mahasiswa tersebut memiliki atau berperilaku ataupun kehilangan kepercayaan di diri mereka masing-masing. Selain itu juga itu akan membuat mereka tidak berpikir dengan baik, dan juga mereka tidak mau berkembang dan tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Di poin yang kelima, pertanyaan yaitu kenapa, atau menurut Anda kenapa penyebabnya sehingga orang yang berpendidikan masih melakukan hal-hal tercela atau melakukan perilaku yang tercela? Menurut saya karena kurangnya teguran dari orang sekitarnya, dan juga karena pengaruh lingkungan yang bebas ataupun pergaulan yang bebas, sehingga mereka melakukan hal-hal tercela. Selain itu juga bisa saja terjadi karena minimnya peranan orang tua dan keluarga terhadap penanaman moral kepada anaknya. Selain itu juga bisa karena hal inilah yang paling sangat orang lain tak sadari, yaitu renggangnya antara kita dan Sang Maha Pencipta, sehingga akhirnya kita tergoda rayuan syaitan yang mengganggu kita, yang terus mengajak kita kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tetaplah kita harus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu berdoa kepadanya untuk menjaga kita dari godaan-godaan syaitan dan godaan-godaan orang yang buruk kepada kita. Di pertanyaan yang keenam atau di pertanyaan yang terakhir, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan, menurut Imam Syafi'i. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kamu tangkap dari pernyataan tersebut? Yang dapat saya tangkap adalah bahwa dalam menuntut ilmu itu tidak mudah, banyak rintangan dan cobaan yang harus kita lewati. Maka dari itu tetaplah semangat dan tetaplah berjuang untuk kita belajar dan terus belajar. Selain itu, kita sebagai manusia yang berakal, kita harus berjuang untuk belajar, melawan rasa lelah dalam belajar, karena di dalam dunia ini sejatinya dunia ini adalah tempatnya lelah, bukan tempat untuk beristirahat. Dan selain itu juga kita
harus mempunyai arah untuk hidup yang lebih baik lagi. Maka dari itu, belajarlah agar kita bisa menciptakan masa depan yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.